Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula selalu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Khudh Aqidatak min Kitabi wa Sunnah As-Sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua di dalam kitab Khudh Aqidatak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Pertanyaan yang kedua, ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Maka al-muallif rahimahullahu ta'ala menjawab, al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbullah minal aqwali wal af'al kad-du'a was-salah wal-dhabh wa ghairiha. Kata penulis menjawab dari pertanyaan apa itu ibadah, maka penulis mengatakan ibadah adalah ungkapan atau seluruh ibarah yang di situ ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan-perkataan ataupun dari perbuatan-perbuatan. Contohnya seperti doa, salat, menyembelih dan lain-lainnya. Qala ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am ayat 162. Kata penulis, dan dalilnya bahwasannya doa, salat, menyembelih itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surat Al-An'am ayat 162, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad bahwasannya salatku dan juga sesembelihanku dan juga hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nusuk itu maknanya adzabhi lil hayawanat, yaitu menyembelih hewan. Dan dalil yang kedua, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, seperti mana di dalam hadits qudsi riwayat Imam Bukhari, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaraftuhu alaihi. Tidaklah aku mencintai hambaku yang mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan ini adalah hadits qudsi riwayat Imam Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadah di sini penulis mendatangkan definisi yang mirip dengan apa yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menambahkan al-zahirah wal batinah, baik itu ucapan atau perbuatan yang kelihatan atau ucapan atau perbuatan yang batin yang tidak kelihatan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat definisi yang didatangkan oleh muallif, penulis buku Khudh Aqidatak, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, yang mirip dengan definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari definisi ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya ibadah itu harus terpenuhi salah satu daripada 4 unsur. Ya,
Unsur yang pertama adalah unsur wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah makruh, yang keempat adalah haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai baik itu perbuatan ataupun ucapan, baik itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, kecuali di situ harus ada 4 unsur. Yang tadi sudah kita sampaikan, unsur wajib, unsur sunnah, unsur makruh, dan unsur haram. Ya, kalau kita melihat dari definisi yang disampaikan oleh muallif, dan definisi ini ya definisi ibadah apabila kita melihat dari segi kegiatan ibadah tersebut. Maka contohnya seperti wajib. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai apa-apa yang diucapkan atau dilakukan, baik itu kelihatan atau tidak kelihatan, kalau di situ ada ya unsur kewajiban. Kalau dikerjakan kewajiban, maka Allah suka. Baik itu perbuatan atau ucapan yang kelihatan atau tidak kelihatan. Unsur yang kedua, sunnah, yaitu mengerjakan hal sunnah. Allah sangat suka dan ridha kepada hamba-hamba yang mengerjakan perbuatan yang di situ ada unsur sunnah, baik itu bentuknya ucapan atau perbuatan, baik itu zahir ataupun batin. Dan yang ketiga ya adalah makruh. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai perbuatan yang ditinggalkan dari perkara makruh, baik itu ucapan maupun perbuatan zahir ataupun batin. Begitu juga yang keempat adalah yang haram. Apabila ditinggalkan, Allah juga sangat suka dan sangat ridha. Jadi kalau dilihat dari 4 unsur tadi, wajib, sunnah, makruh, haram, maka yang wajib dan yang sunnah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dikerjakan. Begitu juga yang makruh dan yang haram itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ditinggalkan. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Adapun perkara mubah, memang hukum di dalam syariat Islam ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Adapun perkara mubah, ini adalah perkara yang diberikan keluasan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Ya, jadi adapun perkara mubah, dia baru menjadi kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kalau mubah itu diarahkan kepada hal yang mendukung sunnah ataupun yang mendukung kewajiban. Adapun yang tidak mendukung kedua itu, maka dia tidak bisa dinamakan atau dinilai dengan ibadah. Bahkan hati-hati. Ada kaidah mengatakan man ta'abbad fil mubah waqa'a fil bid'ah. Siapa yang dia beribadah dengan hal yang mubah, tidak ada unsur wajib, tidak ada unsur sunnah, tidak ada unsur makruh, tidak ada unsur haram, mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi dia jadikan itu sebagai tempat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan jatuh kepada kebid'ahan. Ini satu kaidah, ya. Jadi mubah tadi dia tidak akan menjadi ibadah kecuali kalau dia mendukung yang sunnah ataupun yang wajib, menjadi ya salah satu yang menyokong perkara sunnah ataupun wajib. Contohnya seperti tidur. Tidur adalah perkara mubah, boleh orang tidur, boleh tidak. Tetapi ketika dia menjadikan tidurnya itu untuk menyokong agar dia kuat beribadah di tengah malam, agar dia mudah untuk bangun sholat tahajud, agar dia mudah untuk melanjutkan puasanya di siang hari contohnya, maka dia beristirahat, dia tidur. Maka tidur yang tadinya mubah menjadi ibadah, menjadi kecintaan dan keridhaan Allah. Kenapa? Karena mubah itu menyokong hal yang wajib ataupun yang sunnah tadi. Ya, seperti puasa ataupun seperti sholat tahajud di tengah malam dan lain-lainnya. Tetapi mubah itu, tadi kita sudah sampaikan kaidahnya di awal, bisa menjadi hal bid'ah kalau seandainya tidak menyokong kepada yang wajib tadi ataupun yang sunnah. Contohnya, ya, seseorang senang memakai kupiah yang berwarna hitam contohnya, seperti yang saya pakai ini. Itu adalah perkara yang mubah. Boleh orang memakai kupiah warna hitam, warna putih, boleh pakai songkok, ya, boleh pakai surban, bebas, mubah. Tetapi perkara mubah tadi bisa menjadi bid'ah kalau tidak menyokong wajib dan sunnah. Contohnya dia memakai kupiah berwarna hitam. Kemudian dia meyakini kupiah berwarna hitam ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini perkara bid'ah karena tidak menyokong kepada yang wajib dan yang sunnah. Ya. Nah, itu maksud daripada kaidah siapa yang beribadah dengan hal yang mubah maka akan jatuh ke dalam kebid'ahan.
Atau contohnya lagi, ya, dia memakai contohnya jubah seperti yang saya pakai sekarang ini. Perkara pakaian jubah warnanya apa, ya, atau pakai koko atau pakai baju batik dan lain-lainnya yang menutup aurat, itu perkara mubah. Ya, kembali kepada selera masing-masing. Boleh orang menggunakan jubah, gamis, koko, begitu juga boleh orang menggunakan baju batik dan seterusnya. Nah, perkara mubah tadi, kalau dia jadikan itu ibadah yang tidak menyokong kepada perkara sunnah ataupun wajib, contohnya dia mengatakan kalau pakai jubah ya yang berwarna abu-abu contohnya, maka dia akan mendapatkan pahala sekian-sekian derajat. Nah, ini adalah ya perkara mubah yang bisa menjatuhkan kepada bid'ah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu ya kalau dilihat dari definisi yang disampaikan oleh penulis, begitu juga definisi yang sama yang mirip dengan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka ibadah baru bisa menjadi ibadah kalau itu dikerjakan yang wajib dan yang sunnah, atau ditinggalkan yang makruh atau yang haram. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi kegiatannya. Adapun dari segi tujuan ibadah itu, maka kita sudah mengetahui bahwasannya ibadah itu haruslah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu baru dikatakan ibadah kalau terpenuhi dua syarat tadi. Yang pertama, dia harus terdiri daripada 4 unsur, wajib, sunnah, makruh, haram. Dan yang kedua, dia harus dari segi tujuannya harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ibadah tidak terpenuhi salah satu daripada dua bentuk tadi ya, atau dua syarat tadi, yaitu dari segi kegiatan yaitu harus 4 unsur, wajib, sunnah, makruh, haram. Kemudian dari segi tujuan harus ikhlas untuk Allah Subhanahu. Kalau tidak terpenuhi salah satu daripada keduanya, maka tidak disebut dengan ibadah. Contohnya, seseorang melakukan ibadah yang di situ ada salah satu daripada 4 unsur, wajib atau sunnah. Ya, seperti contohnya hal yang sunnah, sholat tahajud, qiyamul lail. Itu adalah sholat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan. Tetapi ternyata dari segi tujuan ya, atau dari bentuk yang kedua, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kalau dia melaksanakan sholat tahajud tengah malam nih, ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah suka, Allah cinta perbuatan itu. Dan itu adalah perkara yang Allah sunnahkan. Tetapi ternyata dia sholat tahajud, bangun di tengah malam, ya, kemudian dia selesai dia membaca Quran, selesai dia sholat, dia foto, dia selfie, dia upload di media sosialnya, ya, kemudian dia share kepada orang-orang untuk orang-orang tahu kalau dia malam itu bangun di tengah malam, ya, malam itu dia sedang tahajud, dia tulis statusnya berdoa di tengah malam contohnya, ya. Maka ini tidak dikatakan ibadah. Kenapa? Bukan dari segi kegiatannya, ya, kegiatannya bagus, sholat tengah malam, tapi dari segi tujuannya dia tidak melakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah itu baru dikatakan ibadah. Yang pertama harus terdiri dari 4 unsur. Yang kedua di situ harus ada khudu' tadzallul, yaitu dia merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya, yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang kita lakukan bisa kita kategorikan dengan 2 bentuk syarat tadi. Yang pertama harus terdiri daripada 4 unsur, yaitu yang wajib dan sunnah dikerjakan, yang makruh dan yang haram ditinggalkan. Dan unsur yang kedua juga harus terpenuhi, yaitu ikhlas, khudu', tadzallul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dari jenis-jenis ibadah itu tersendiri atau macam-macam ibadah itu, maka ibadah itu ada 3 macam, ya, ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan ibadatun am, ibadah yang umum.
Dan ini meliputi seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari koridor kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ibadah yang am, ibadah yang umum. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim, ya, wa in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Kullu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi tidak akan datang kepada Allah kecuali menjadi hambanya. Illa atir rahmani abda. Semua akan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadah di sini adalah ibadah am. Ibadah seperti menjadikan dirinya atau dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa keluar dan harus patuh dengan apa yang telah Allah tentukan. Contohnya seperti apa yang telah Allah tentukan? Yaitu seperti kematian, seperti rasa senang, rasa sedih, lapar, kenyang, ya, haus, kemudian seperti tua, muda. Itu adalah satu hal yang Allah telah tetapkan, dan semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang bisa lari dari ketentuan yang telah Allah tetapkan tersebut. Semuanya pasti pernah merasa muda dan pasti akan menjadi tua. Semuanya pernah senang dan pasti akan sedih juga. Begitu pula ya, bahwasannya dia hidup dan pasti dia akan mati juga. Nah, itu semua tidak ada orang yang bisa lari daripada ketentuan Allah tersebut, baik dia muslim ataupun kafir. Semua pasti harus merasakan itu. Nah, itu maksud daripada ibadah yang pertama, yaitu ibadah secara umum. Kemudian ibadah yang kedua adalah ibadah yang khas, ibadah yang khusus, ya. Dan ini diberikan kepada siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ibadah itu ibadah yang khas bagi siapa mereka yang mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi yang sahih, bahwasannya Allah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, afwan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu sebenarnya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa yang enggan. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Ini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Afwan, tadi kita di awal bilang hadis qudsi, ini hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, siapa yang mentaatiku maka dia yang akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang memaksiati yaitu tidak mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi di sini ibadah yang khas khusus untuk mereka yang mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibadah yang jenis yang ketiga atau macam yang ketiga adalah ibadah khawasul khas, ya, khawasul khas, yaitu khusus untuk khusus. Untuk siapa? Untuk khusus mereka orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasulnya. Maka ada beberapa ibadah yang memang dikhususkan untuk mereka. Contohnya seperti Isra dan Mi'raj, itu hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti contohnya Al-Qur'an, ya, yang memang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contohnya seperti juga menikahi wanita lebih dari 4, itu hanyalah ibadah yang khusus diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dia jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan yang kedua, yaitu definisi ibadah yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasannya ibadah itu semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhai, dan ibadah itu baru dikatakan ibadah kalau terpenuhi 4 unsur atau dua syarat. Yang pertama adalah harus terpenuhi 4 unsur. Wajib, sunnah, makruh, begitu juga haram. Kemudian syarat yang kedua harus dari tujuannya adalah untuk ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini di kajian kita di kitab Khudh Akhidatak yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana caranya kita mengibadahi Allah
subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.